Selamat siang, kami dari kelompok 4 dan 6. Di sini kami akan memaparkan proyeksi desain kami, yaitu bertema tentang pungli. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu pungli, perbolehkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Saya sendiri Alaya Rahma Fitriani dari NPM 399. Saya Nindya Benita, NPM 388. Saya Rena Beruta Barat, NPM 03. Saya Junaija Sasgara, NPM 395. Saya Muhammad Rafiq dari Wicaksana dengan NPM 396. Saya Farhan Novel Zulkarnain, NPM 392. Saya Andras Smith Sinaga, NPM 480. Saya Muhammad Andi Kurniawan, NPM 489. Saya Yogi Dwi Nafi, NPM 448. Saya Ananda Adi Pratama dengan NPM 007. Berikut penjelasan kami tentang pungli. Kami akan menjelaskan dari arti pungli. Istilah pungli sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Pungli bisa terjadi di mana saja, baik itu di jalanan, di dalam perusahaan, maupun di sebuah instansi atau birokrat pemerintah. Tindakan ini merupakan tindakan yang tercela. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pungli merupakan akronim atau singkatan dari kata pungutan liar, adalah tindakan meminta sesuatu berupa uang dan sebagainya kepada seseorang, lembaga atau perusahaan tanpa menaati peraturan yang lazim. Hal ini biasanya disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan, atau korupsi. Pungutan liar sebagai salah satu perbuatan buruk yang sering dilakukan oleh seseorang, seperti pegawai negeri atau pejabat negara, dengan cara meminta sejumlah pembayaran uang yang tidak sesuai peraturan terkait pembayaran tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Alia, rekan saya, arti pungli sendiri itu singkatan dari pemungutan liar, yang dimana pemungutan liar ini tindakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya ada pemungutan biaya. Secara etimologi, pemungutan liar atau pungli itu berasal dari bahasa Cina, yaitu pung dan li. Untuk pung sendiri memiliki arti persembahan, dan untuk li artinya keuntungan. Biasanya pungli ini dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintahan. Dalam hal ini, pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan yang konteksnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang agar memberikan suatu bayaran atau menerima pembayaran serta mengerjakan sesuatu yang keuntungannya itu untuk diri sendiri. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa faktor seseorang melakukan pungutan liar. Untuk yang pertama, ada penyalahgunaan wewenang, karena jabatan dan kekuasaan adalah salah satu faktor pendorong yang pertama dan terkuat untuk melakukan penyalahgunaan. Yang kedua yaitu faktor mental, tingkah laku terhadap seseorang dalam mengontrol dirinya sendiri. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Karena penghasilan yang kurang dan yang tidak sebanding dengan waktu kerja dan tanggung jawab kerja. Yang keempat yaitu faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang terbentuk di dalam suatu lembaga yang berjalan terus-menerus terhadap pungutan liar, dan tindakan penyuapan yang memicu terbiasanya pungutan liar. Untuk faktor kelima, ada kekurangan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu lemahnya sistem kontrol dan pengawasan atasan. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak pungli terhadap negara dan masyarakat sekitar. Yang pertama, merusak moral. Warga negara Indonesia selalu menjunjung tinggi kesopanan dan keramah tamahan. Akibatnya, hal ini dilakukan oleh banyak oknum untuk melakukan pungli. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau pejabat daerah sering berkurang. Yang kedua, terjadinya krisis kepercayaan. Dampak pungli bagi negara yang paling penting adalah ketidakadanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Sebagian masyarakat tidak merasa puas dengan tindakan hukum yang dijatuhkan kepada koruptor. Banyak koruptor yang menyelengkan materi dalam jumlah besar, namun hukumnya tidak sebanding. Untuk di bidang budaya sendiri, pungutan liar dilakukan secara terus-menerus dan secara sistematik serta dalam jangka waktu yang sangat lama. Tentunya ini akan melahirkan budaya yang buruk dan tentu saja akan sangat sulit disembuhkan untuk kedepannya. Namun jika banyak orang terbiasa mempraktikkan nilai-nilai kebaikan dalam kesehariannya, tentu kita akan tersadar bahwa pungli itu adalah sebuah perbuatan yang merugikan satu belah pihak, bahkan banyak pihak. Dan untuk di bidang ekonomi sendiri, penyebab perekonomian yang buruk bagi suatu negara adalah tentunya kita juga sekarang Indonesia lagi tingginya tingkat korupsi atau oknum, terutama perusahaan-perusahaan. Tanpa disadari, perbuatan ini tentunya akan membuat perusahaan akan rugi dan tidak bertahan lama dan tidak bekerja secara efisien. Akibatnya, jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan secara otomatis keamanan bagi suatu negara tidak lagi kondusif. Oleh karena itu, kita jangan sampai ekonomi ini hancur akibat perbuatan segelintir oknum-oknum kecil.
Kami akan menjelaskan data dan informasi dari pungli di Indonesia. Dilansir dari detik.com, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang bisa disebut Saber Pungli terus menyasar pelaku praktik pungli, baik yang dari masyarakat maupun pelayanan publik. Sepanjang 2021 kemarin, Satgas Saber Pungli berhasil mengungkapkan seribuan kasus yang didominasi sektor pelayanan publik. Berikut data yang kami peroleh dikutip dari laman cyberpungli.id. Laporan operasi tangkap tangan atau OTT pada periode Agustus 2021 mencapai 947 kasus. Total tersangkanya mencapai 1.142 orang dan jumlah barang bukti sebanyak 67.764.000. Menurut penilaian dari kelompok kami tentang kebijakan pemerintah mengenai pungutan liar, itu sudah efektif. Contohnya, Satgas Saber Pungli dalam menjalankan tugasnya yaitu sudah melakukan sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan sudah melakukan operasi tangkap tangan dan memberikan rekomendasi kepada lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah melakukan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, maka masih banyak saja orang yang melakukan pungutan liar tersebut. Karena mungkin sebagian orang berpikir dia akan mendapatkan keuntungan dari pungli tersebut. Jadi penutupan dari kelompok kami di sini, kami akan memberikan saran juga dan opini kami terhadap pemerintah. Jadi menurut kami seharusnya pemerintah juga harus bersikap tegas terutama terhadap orang-orang yang mempunyai jabatan supaya tidak menindas masyarakat kecil, karena masyarakat kecil juga mereka bingung harus melawan gimana karena mereka tidak punya power. Ya, jadi kalau dari saya kan selain dari pemerintah kalau menurut pendapat saya dan teman-teman, dari pemerintah pun juga harus memiliki kesadaran diri bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya menyiksa masyarakat kecil, dan sebenarnya kan mereka itu menyita hak-hak masyarakat toh. Jadi ya dikurang-kurangin lah hal-hal yang seperti itu dan lebih sadar bahwa sebenarnya kan gaji-gaji para pemerintah petinggi negara itu kan sudah besar. Namun pola hidup mereka mungkin yang bisa membuat mereka melakukan hal seperti itu. Rakus lah, kita juga harus lebih menghargai sesama. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Selanjutnya kita akan menayangkan wawancara kami kepada beberapa narasumber yang kita wawancarai. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Boleh saya wawancara dengan Mas? Ya, boleh. Namanya siapa, Mas? Saya Bagus Susanto Dari jurusan? dari jurusan manajemen. Baik, saya mulai pertanyaannya, Mas. Ya. Yang pertama, menurut Anda bagaimana tanggapan tentang pungli? Menurut saya pungli itu sangat merugikan ya, karena kalau menurut saya pribadi pungli itu bukan kewajiban yang harus kita bayar, tapi kita harus membayarnya. Jadi itu sangat merugikan bagi saya. Baik. Saya lanjut pertanyaan kedua, boleh, Mas? Boleh. Apakah pernah mengalami kejadian pungli dan seperti apa pengalamannya? Kalau kejadian pungli pernah di saat saya mengurus STNK. Di situ saya dipaksa untuk membayar biaya fotokopi. Akan tetapi persyaratan saya itu sudah lengkap. Di situ ada tambahan biaya untuk fotokopi dan lain-lain itu. Menurut saya itu pungli. Baik, pertanyaan terakhir ya, Mas. Ya. Bagaimana solusi untuk mengatasi pungli dan apa harapan untuk kedepannya? Solusi untuk pungli ditegaskan lagi peraturan-peraturannya. Harapan saya semoga orang-orang yang melakukan pungli segera sadarlah bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Jadi ya saya berharap lebih baik lagi lah. Menurut Anda, contoh dan peraturan seperti apa yang untuk ditegaskan lebih lanjut lagi? Seperti ada tulisan no gratifikasi, itu berarti tidak ada pungli, tidak ada suap dan semacamnya seperti itu. Jadi
Itu yang bisa membuat peraturan seperti itu mungkin dari atasan sendiri. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Selamat pagi. Jadi di sini saya akan mewawancarai narasumber kedua. Bisa diperkenalkan namanya Iya. dan jurusannya. Nama saya Zidan dari Fakultas FEB jurusan Manajemen. Jadi di sini kami akan bertanya, menurut Anda bagaimana sih tanggapan tentang pungli? Kalau menurut saya pungli itu sangat tidak baik karena banyak merugikannya daripada hal positifnya. Bisa dicontohkan bagaimana contoh hal yang merugikan? Contohnya yang merugikan itu saya ngambil sampel di Terminal Arjosari Malang. Ya harusnya itu kan kalau sudah di terminal yang dimana setiap perusahaan otobus itu sudah membayar uang iuran bulanan buat dia masuk ke terminal itu kan sudah cukup. Tetapi di sana itu masih banyak preman-preman yang menguasai, ibaratnya dia itu yang memiliki daerah di sana. Jadinya setiap bis keluar itu para supir itu harus memberikan uang 5.000 sampai 10.000 seperti itu. Untuk sisi positifnya bisa dijelaskan? Untuk sisi positifnya sih memang lebih tertib dalam pengaturan pembagian jamnya. Cuman kan ya kita tahu sendiri kan dari supir saja kalau misalnya penumpangnya sepi kan dia kan bayarannya cuma berapa sih, terus belum lagi dipotong seperti itu kan otomatis kemungkinan dia ya bisa tidak makan gara-gara hal seperti itu. Untuk bagaimana sih solusi untuk mengatasi pungli dan harapan untuk ke depan? Kalau untuk mengatasi pungli ya kan untuk transportasi itu lebih ke disubnya ya. Jadinya disubnya mungkin lebih tegas lagi sih. Jadinya disub harus menjaga di sana dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang membuat para perusahaan itu jauh lebih aman dan punglinya itu tidak berani datang lagi ke sana seperti itu. Jadi harus lebih tertib juga, Iya, waspada juga ya. iya. Oke, makasih sekian dari kami.